Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai 39. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Judul renungan kita hari ini adalah Setia di dalam Proses Tuhan, ditulis oleh Betsy Aman Haddox. Sahabat suara kasih, saat ini aku sedang merombak dapur. Aku bukan orang yang mudah percaya dengan konsep apapun soal ketahanan, selain hidup dengan peralatan cacat, lampu kaleng yang menjuntai, dan pengakuan suamiku bahwa oven kami rusak. Sedihnya sebenarnya kami awalnya mau melukis saja. Kami sudah tinggal di rumah kami selama lebih dari setahun, dan kami perlahan memperbaiki kamar lain. Kami menunda renovasi dapur, sampai akhirnya kami memutuskan untuk menyelesaikannya. Sayangnya kami sadar kalau ada 4 lapis wallpaper bercat yang terselip di dinding. Waktu dibongkar, diamplas dan dievaluasi lagi, tak ada yang bisa kami lakukan, selain mengambil beberapa lembar batu yang sudah hancur dari dinding itu. Itu pun jadi lelucon lucu di antara kami. Karena semakin kami memperbaikinya, semakin besar pula bagian yang harus diperbaiki. Perjalanan rohani kita juga begitu, bukan? Biasanya kita hanya mau Tuhan menyentuh satu bidang kehidupan kita, lalu memberi sedikit percikan warna, kita hanya mau terlihat berkilau dan bagus di permukaan. Tapi Tuhan itu baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita waktu berada dalam tahap perbaikan awal. Sama sekali tidak. Dia membereskannya, melewati lembaran batu ke dalam jiwa kita, dan merobohkan tembok dan membersihkan jamurnya.
Dia memperbaiki retakan dan menggosok hati kita, sampai dosa kita disingkirkan dan selesai. Lalu Roh-Nya menyegarkan dan bersinar terang melalui kita. Kita semua mau pekerjaan Tuhan dituntaskan melalui hidup kita. Tidak dipungkiri kalau kadang-kala kita akan kehilangan semangat untuk mengerjakannya. Aku sendiri menghadapinya saat harus membereskan dapurku. Kami ada di titik di mana prosesnya tampak lebih mengecewakan daripada tidak mengerjakannya sama sekali. Tapi progres yang kita hadapi itu adalah cara kita untuk menunjukkan seberapa jauh kita masih harus melangkah. Yang kami pikir hanya akan memakan waktu paling lama sebulan, malah jadi proyek 5 bulan, mulai membereskan meja baru, ubin bawah tanah, perbaikan dinding, lampu baru, dan pembersihan debu yang berseliweran di mana-mana. Di akhir pekan lalu, aku membereskan semua bagian dapur, sementara suamiku mengerjakan yang lain. Waktu aku mulai mengecat sisa-sisa kertas dinding yang membandel dan cat warna salmon tahun 1980-an, aku semakin kewalahan dengan semua hal yang masih harus dikerjakan, perangkat keras di lemari, lukisan lemari dan dinding, membuat hiasan langit-langit. Aku mau berhenti saja. Aku tidak bisa membayangkan hasil akhirnya karena kekacauan yang ada di depanku. Sahabat Suara Kasih, kabar baiknya, kontraktor utama kita tidak pernah menyerah. Dia setia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik di dalam kita. Dia melihat hasil akhirnya, dan tahu persis tahap perbaikan apa yang kita perlukan di waktu yang tepat. Itu semua demi kebaikan kita dan untuk kemuliaan-Nya. Yang lebih penting lagi, Tuhan berjanji bahwa saat kita menderita, baik karena cobaan hidup ataupun rasa frustrasi, kita diajarkan soal ketekunan. Waktu kita belajar ketahanan, kita menghasilkan karakter. Karakter itulah yang memberi kita harapan. Seperti Roma 5 ayat 2-3 mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Marilah kita renungkan. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Kalau aku harus menghadapi masalah seperti dapurku lagi, aku akan memilih untuk menikmatinya, menyeruput kopi, bersyukur untuk perubahan yang terjadi, dan untuk kesabaran serta ketekunan yang Tuhan berikan dalam hatiku. Apapun perubahan yang kamu alami saat ini, percayalah pada prosesnya. Dan percayalah kepada Sang Kontraktor utama kita, yang akan selalu setia memandumu untuk melalui setiap langkahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami.
Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.